Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, pada hari ini kami berada di hamparan lahan uji coba 19 galur harapan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Kebetulan hari ini kami sedang melaksanakan panen perdana atas uji multilokasi di lahan ini terhadap 19 galur harapan. Kebetulan di samping kami didampingi oleh Pak Dr. Aris Marhensis. Beliau adalah salah satu pemulia tanaman Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Badan Litbang Kementerian Pertanian. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Pak Kadis. Pak Aris, kami ingin mengetahui lebih detail tentang asal-usul terhadap 19 galur yang diuji coba di Balai Penyuluhan Kapongan ini. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis atas kesempatannya, atas kerjasama ini antara Dinas Pertanian dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Jadi galur-galur yang kami masukkan dalam pengujian ini merupakan galur-galur harapan yang merupakan hasil seleksi pemulia-pemulia di BW Padi selama beberapa generasi, beberapa tahun Pak Kadis. Jadi kami di BW Padi melakukan persilangan Pak Kadis beberapa varietas, baik itu varietas lokal, varietas unggul maupun beberapa varietas introduksi dari negara lain, itu kita silang-silangkan di BW Padi. Tujuannya pertama untuk meningkatkan produksinya, kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan ketahanannya terhadap hama penyakit utama seperti warna coklat, kemudian hama daun bakteri, kemudian juga seperti blast dan sebagainya. Termasuk juga kita berusaha untuk meningkatkan mutunya, baik itu mutu fisiknya seperti rendemen dan sebagainya maupun nutrisinya. Jadi galur-galur yang kami masukkan dalam pengujian ini merupakan galur-galur yang sudah terseleksi Pak Kadis. Mudah-mudahan di antara galur-galur ini nanti akan ada yang muncul sebagai calon varietas yang tidak hanya hasilnya tinggi tapi juga tahan terhadap hama penyakit seperti itu. Ya, dari 19 galur ini kan kita tanam kemarin tanggal 11 Januari 2022. Hari ini tanggal 29 Maret tahun 2022. Berarti 77 hari ini sudah ada yang bisa dipanen. Berdasarkan pengamatan kami Pak Aris, ini ada 4 galur yang sangat super genja, sehingga 77 hari AST sudah bisa ditanam. Mungkin kami butuh penjelasan terhadap 4 galur tersebut Pak Aris. Baik Pak Kadis, tadi saya sampaikan selain produksi dan OPT, tentu saja mohon maaf tadi terlupa bahwasanya umur panen ini menjadi sangat penting, apalagi saat ini kita ketahui pemerintah sedang menggalakkan gerakan tanam padi 4 kali dalam setahun atau IP 400. Tentunya dengan adanya varietas yang berumur sangat genjah, artinya bisa dipanen di bawah 105 hari dari semai atau dari sejak tanam sekitar 85 hari, tentunya akan memberikan keuntungan bagi petani dalam mendukung percepatan atau peningkatan indeks pertanaman ini Pak Kadis. Saya juga senang sekali saya lihat tadi beberapa galur, tadi disebutkan ada 4 galur yang umurnya sangat genjah Pak Kadis, ya kurang dari 80 hari setelah tanam sudah bisa kita panen hari ini. Mudah-mudahan meskipun umurnya sangat genjah tapi produktivitasnya tidak kalah dengan yang umur yang lebih lambat, artinya seperti itu Pak Kadis. Kalau lihat ininya, penampakan malainya, bulirnya, kemudian daun benderanya, gimana Pak Aris? Secara umum juga ini cukup bagus, artinya dari segi ketahanan terhadap OPT kita lihat beberapa galur kan tadi ada yang terserang oleh tungho Pak Kadis ya, kemudian ada serangan virus akibat warna coklat itu. Kita lihat galur ini salah satunya cukup bersih, tidak kelihatan serangan OPT tertentu, artinya hanya ada sedikit penggerek saya pikir, tapi tidak terlalu tinggi intensitasnya. Jadi saya berharap ini bisa jadi salah satu galur unggulan nanti yang bisa kita uji di multilokasi Pak Kadis. Pak Dr. Aris tadi sudah dijelaskan bahwa 19 galur yang ditanam di Balai Penyuluhan Pertanian Kapongan ini merupakan calon varietas unggul baru. Nah, sebagaimana keinginan Pak Bupati, nanti
dari sini muncul varietas unggul baru yang akan dinamakan dengan varietas BK Situbondo, varietas padi BK Situbondo. Nah Pak Aris, ini kan barusan sudah panen perdana, ini kan pra UML. Kemudian kami ingin mengetahui tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan sehingga nanti kita memperoleh sertifikasi SK Menteri Pertanian varietas BK Situbondo. Baik Pak Kadis, jadi sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah bahwasanya galur atau calon varietas itu bisa dilepas sebagai varietas unggul baru itu jika sudah melalui beberapa proses penilaian varietas. Sebelum melakukan penilaian itu kita perlu menguji calon-calon varietas ini di beberapa lokasi Pak Kadis. Untuk padi sawah itu peraturannya menyebutkan bahwasanya minimal harus diuji di 8 lokasi. Nah, untuk itu kami senang pihak Kabupaten Situbondo, Dinas Pertanian telah merencanakan untuk bekerja sama dengan kami untuk melakukan multi lokasinya bahkan di 11 lokasi. Tentunya ini akan memberikan peluang keberhasilan lebih banyak jika kita bisa menanam di lebih banyak lokasi. Selain uji multi lokasi tadi untuk melihat daya adaptasinya, potensi hasilnya, kita juga nanti perlu menguji galo-galo tersebut di lingkungan yang lebih terkontrol di rumah kaca terkait dengan ketahanan terhadap hama penyakitnya Pak Kadis. Harus diuji apakah dia tahan terhadap hama warna coklat, hama daun bakteri, tunggu maupun penyakit blast. Ini merupakan 4 penyakit utama di padi. Dan sebagai tambahan juga nanti perlu kita analisis juga bagaimana mutu gabah dan berasnya Pak Kadis, seperti bagaimana rendemennya, kemudian bagaimana ukuran beras kepalanya, kemudian juga seperti apa tekstur nasinya, sehingga kita bisa mempunyai deskripsi yang utuh terhadap calon varietas ini sebelum kita usulkan pelepasannya kepada pemerintah Pak Kadis. Pak Aris, kira-kira uji-uji tadi itu, kira-kira nanti Pemda Situbondo memperoleh SK pelepasan varietas dengan nama padi BK Situbondo ini kira-kira kapan? Jadi mungkin kita bicara optimis ya Pak Kadis ya. Jadi sebenarnya kami sebagai peneliti memang di lapangan tuh sangat banyak faktor yang mempengaruhi Pak Kadis, tapi kita bicara optimis, mudah-mudahan kita bisa lakukan multi lokasi di MK ini Pak Kadis. Artinya setelah panen ini kita akan gunakan benihnya dari pra-UML ini untuk bahan uji multi lokasi di 11 lokasi tadi di musim kemarau di MK 2022 ini. Mudah-mudahan kalau kita berhitung Pak Kadis semuanya berjalan dengan lancar, proses uji multi lokasi selesai sekitar bulan Agustus atau September, kita lakukan penyusunan proposal, kemudian mengusulkan ke tim penilai. Mudah-mudahan di akhir tahun mungkin sekitar bulan November atau Desember kita bisa peroleh SK pelepasan varietas terhadap galo-galo yang kita usulkan Pak Kadis. Demikian wawancara kami dengan Dr. Aris Marhanses. Kita berdoa, berharap, dan mudah-mudahan SK pelepasan varietas padi BK Situbondo akan segera kita peroleh pada tahun ini. Benih adalah masa depan petani. Dari Situbondo, Indonesia. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.